Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkoba ratusan kilogram senilai 53 miliar rupiah. Sudah bergabung sama kami Indra Setiabudi di sana. Indra, selamat siang. Apa saja temuan besar yang dirilis Polda Metro Jaya hari ini, Indra? Baik, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Kurang lebih 1 jam yang lalu ini Polda Metro Jaya berhasil merilis ataupun mengungkap sebanyak ribuan kasus penemuan peredaran narkotika, yang mana ini ada 10 kategori narkotika berhasil diamankan oleh Polda Metro Jaya, yang mana juga bekerjasama dengan Polres-Polres di naungan wilayah Polda Metro Jaya. Dan kalau kita bisa informasikan bahwa Wiki dan juga pemirsa, sebanyak 1.243 temuan hasil pengedaran ini berhasil diamankan, dan sebanyak 1.672 orang terkait pelaku ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Yang mana para tersangka ini sudah berada di Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman pidana seumur hidup dan maksimal hukuman mati, Wiki. Dan ada pun juga Wiki dan juga pemirsa bahwa penangkapan ini merupakan aspacita dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Kapolri Listio Sigit, yang mana untuk menekan angka peredaran narkotika maupun juga penggunaan narkotika di Jakarta dan khususnya Indonesia begitu. Dan kalau kita bisa rincikan bahwa Wiki, bahwa penangkapan ini merupakan kalkulasi 2 bulan saja, 2 bulan akhir ini, bahwa di periode bulan Mei dan juga Juni. Adapun dari total keseluruhan dari barang bukti yang ditemukan ini cukup fantastis sekali, Wiki, yang mana ini ada sebanyak total 319,5 kg. Ini berhasil diamankan oleh Polda Metro Jaya di Res Narkoba Polda Metro Jaya dan bekerjasama dengan wilayah ataupun di bawah Kapolres maupun juga di bawah naungan Polda Metro Jaya. Yang mana ini kalau kita bisa rincikan, Wiki dan juga pemirsa, bahwa ini ada ganja 179 kg, sabu 31 kg lebih, ekstasi 16.000, dan juga masih banyak kategori narkoba jenis lainnya, yang mana ini juga bahwa Polda Metro Jaya akibat atau penemuan ataupun tangkapan ini bahwa setidaknya 700.000 lebih ini masyarakat bisa dihindari daripada penyalahgunaan maupun juga peredaran narkotika di Jakarta ataupun Indonesia begitu. Dan ada pun juga setidaknya bahwa Polda Metro Jaya berhasil menyita dari tangkapan dari total 319 kilo itu, bahwa Polda Metro Jaya kalau diuangkan ini mencapai di angka 53,51 miliar rupiah, Wiki. Yang ini sifatnya sangat fantastis sekali, yang mana memang bahwa ini adalah upaya daripada Polda Metro Jaya untuk menekan untuk angka pengedaran maupun juga penggunaan narkotika. Dan memang tadi kami pantau bahwa, Wiki, ini barang bukti semuanya sudah akan dihanguskan ataupun dimusnahkan untuk mengantisipasi adanya barang bukti lainnya begitu. Demikian, Wiki, kembali ke Anda. Baik, Indra, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. 48 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran tahap 2 tiba di Indonesia. WNI yang tiba kali ini berasal dari Jakarta, Banten, Sulawesi Barat hingga Kalimantan Timur. 48 WNI yang dievakuasi dari Iran tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Puluhan WNI ini sebelumnya dievakuasi ke Baku, Azerbaijan menyusul eskalasi konflik yang semakin meningkat di Timur Tengah. Selanjutnya 37 WNI dari Azerbaijan akan menyusul dipulangkan setelah melakukan reschedule penerbangan akibat bandar udara di Doha sempat ditutup. Untuk penerbangan yang menggunakan transit di Doha sempat mengalami kendala ya, karena ada penutupan wilayah udara pasca serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Al Udeid, Qatar. Namun dari pantauan KBRI Doha, operasional bandara sudah berjalan dengan lancar ya, dan saat ini mereka sudah mulai mengatur penerbangan keluar dari Doha, dan insya Allah 37 WNI lainnya dapat segera kita pulangkan ke Indonesia dalam waktu sehari 2 hari mendatang. Kemlu juga mengevakuasi 3 WNI dari Yaman Utara yang merupakan wilayah yang dikuasai oleh Houthi. Selain itu, Kemlu juga mengevakuasi 2 WNI yang menetap di Tel Aviv dan Yerusalem. Sebelumnya, dengan menggunakan maskapai Turkish Airlines TK56 rute Baku Jakarta, 11 WNI dievakuasi dari Iran. Evakuasi dilakukan bertahap setelah Menteri Luar Negeri meningkatkan level siaga dari KBRI Teheran menjadi level 1. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ayus melaporkan. Ya, meski mulai dievakuasi bertahap, ratusan WNI masih berada di Iran dan menghadapi dampak perang Timur Tengah. Di tanah air, keluarga WNI di Iran berharap proses evakuasi berlangsung cepat dan lancar.
Konflik Iran-Israel memicu kekhawatiran warga Indonesia yang keluarganya bekerja di kawasan tersebut. Salah satunya bagi Mariamah, warga Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Bogor. Putrinya Sayyidah yang tengah menempuh pendidikan S3 di Teheran, Iran, masih menunggu evakuasi ke Indonesia pada Kamis ini. Sangat khawatir sekali, bahkan mengkhawatirkan. Tapi kalau Sayyidah bilangnya mama tenang, itu saja yang diucapkan. 5 tahun. 5 tahun. Di sana udah 5 tahun? Iya, sudah 5 tahun. Bu? Di sana itu mahasiswa ambil S2, S3. S2-nya sudah selesai, ini sekarang S3-nya lagi nyusun. Kekhawatiran juga dirasakan Mardiono, warga Jember, Jawa Timur yang memiliki keluarga bekerja di Arab Saudi dan Yordania. Mardiono berpesan agar keluarganya selalu waspada dan menghubungi KBRI setempat. Teman-teman di sana untuk berhati-hati, selalu koordinasi dengan KBRI atau KJRI di negara tersebut. Total ada 386 WNI berada di Iran dan dievakuasi pulang ke tanah air secara bertahap. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Gerindra memberi sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bertemu Megawati kembali. Gerindra menyebut ada banyak momentum yang bisa mempertemukan keduanya. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi sinyal akan ada pertemuan kembali antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kendati demikian, Muzani mengaku belum mengetahui pasti waktu pertemuan keduanya. Dirinya optimis pertemuan kedua tokoh negara itu bisa terrealisasi. Insya Allah akan segera ketemu. Karena ketemu itu kan ada banyak momentum yang bisa mempertemukan, tidak harus keduanya bertemu dalam tempat yang disetujui. Sebelumnya Presiden Prabowo bertemu dan berbincang hangat dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Momen tersebut terjadi sebelum upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta 2 Juni yang lalu. Dari Jakarta, Ahmad Al-Fikri, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo membuat pengakuan kalau giginya kurang bagus. Presiden berencana berobat ke rumah sakit diam-diam sambil menyamar. Pengakuan ini disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan rumah sakit bertaraf internasional di Bali. Presiden tergoda untuk berobat gigi lantaran di rumah sakit tersedia jalur khusus untuk pejabat tinggi hingga bisa diam-diam menyamar saat berobat. Diam-diam saya mau juga ke situ. Tapi diam-diam nyamar. Dan katanya ada jalur khusus untuk gubernur ke atas katanya. Memang gigi saya agak kurang bagus ini. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan memberikan uang saku kepada para siswa di sekolah rakyat. Besaran uang saku akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Untuk persiapan sekolah rakyat ini mulai. Kementerian Sosial menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan memberi uang saku kepada para murid di sekolah rakyat. Pemerintah mengatakan terus mengevaluasi kebutuhan siswa. Menurut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, besar uang saku akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Secara keseluruhan, kebutuhan biaya pendidikan dan operasional siswa sekolah rakyat per tahun mencapai 48 juta rupiah. Angka itu mencakup berbagai kebutuhan dasar peserta didik dari jenjang SD sampai SMA. Sekolah rakyat merupakan upaya negara untuk memotong rantai kemiskinan antar generasi, sekaligus memberikan harapan baru bagi keluarga miskin agar anak-anak mereka dapat mengakses pendidikan layak dari jenjang SD hingga SMA tanpa kendala biaya. Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Sosial untuk membangun 100 unit sekolah tambahan yang diharapkan mampu beroperasi tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan.